Selamat berjumpa kembali para sahabat insan hari ini 1 Oktober. Selamat berjumpa di bulan yang baru ini, di hari yang baru, di Jumat pertama hari ini. Kita diajak bersama-sama untuk belajar apa yang menjadi inspirasi kita untuk insani, inspirasi Sabda Allah hari ini 1 Oktober. Saya Pastor Fis Octavianus menjumpai Anda semua. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan bulan Oktober ini, bulan bersama Bunda Maria untuk merenungkan sabdamu, merenungkan karya penyelamatanmu bagi kami bersama Bunda Maria. Dan hari ini Engkau memberikan kami sabda yang menguatkan kami untuk belajar rendah hati, seperti Bunda Maria juga rendah hati sehingga Allah berkenan memilihnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua mempunyai pengalaman tentang anak-anak kecil. Anak kecil ketika baru belajar berjalan, orang tua, mama, papa memegang tangannya kiri kanan dan kemudian anak itu mulai berjalan. Dan setiap kali dia dilepaskan, dia akan menangis dan kemudian akhirnya terjatuh. Anak itu hanya bisa belajar ketika orang tuanya, mamanya, papanya memegang tangannya agar anak itu bisa berjalan. Tanpa pegangan tangan papa dan mamanya, anak itu akan jatuh. Itulah sebabnya dalam hari ini, Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah penegasan. Belajarlah seperti anak kecil yang tanpa sentuhan tangan Allah, dia tidak dapat berjalan. Kita juga tanpa berpegang pada tangan Allah yang Maha Kuasa, kita manusia tidak dapat berjalan. Poin yang pertama. Yang kedua, dalam penegasan Yesus hari ini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Poin yang kedua ini agak sulit di zaman modern ini. Semua orang ingin menjadi yang terdepan, ingin yang terbesar, ingin terkenal. Dia selalu ingin dihormati, siapapun dia. Dalam perjamuan, pesta, pada undangan-undangan, pada resepsi, pada acara-acara, semua orang ingin duduk terdepan. Sekarang, Yesus menegaskan setiap orang yang menjadi pengikut Tuhan belajar rendah hati. Rendah hati mengajarkan kita bagaimana kita mau rendah hati di hadapan sesama dan terlebih di hadapan Tuhan. Cara untuk rendah hati seperti apa? Kita koreksi diri kita. Jangan diri kita selalu menjadi fokus hormat, fokus salam, fokus perhatian, fokus pemberian. Cobalah dari diri kita menjadi fokus memberi perhatian, memberi hormat, memberi bantuan, mengulurkan tangan. Itu cara melatih diri untuk rendah hati. Bukan fokus pada diri kita, tetapi fokus pada diri kita untuk memberi. Bukan untuk menerima hormat, bukan untuk dihargai, bukan untuk menerima segala-galanya, tetapi mengajak diri kita ini memberi hormat, memberi salam, dan memberi bantuan. Cara melatih diri untuk rendah hati. Dan terakhir, Yesus menegaskan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Cara kita menyambut Allah adalah bagaimana seorang anak yang begitu imut, yang begitu dirindukan. Setiap suami istri yang belum mempunyai anak merindukan kehadiran anak. Seperti itulah kita menyambut Allah. Seperti seorang pasangan suami istri merindukan anak-anak lahir dalam keluarga, kita pun diajak merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun situasi kita tetap merindukan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.